maksud dan tujuan kami ke sini Bapak kalian, mungkin dari ketiga kelompok sudah mengetahui, dan kami harap nanti dari pihak aparat pemerintah setempat, baik itu desa maupun kecamatan, bisa meneruskan ke kabupaten bahwa Balai Besar KSDA Jawa Timur memiliki sampai saat ini memiliki 3 kelompok binaan. Yang pertama kelompok Mutiara Madu yang ada di Desa Paromaan, bergerak di bidang usaha budidaya lebah madu, Pak. Ini bukan hanya kita memberikan bantuan bibitnya, tapi sekaligus pelatihan dan penyaluran hasil produksinya. Yang kedua Mustika Aren. Yang pertama ini yang kegiatan kelompok yang pertama adalah Mustika Aren yang alhamdulillah usahanya sudah cukup lumayan hasil laporan yang kami terima. Yang ketiga ini adalah Putra Daun, dan kita berharap nanti ke depan ada beberapa kelompok lagi yang mungkin bisa kita bentuk dan kita berdayakan sehingga perekonomian di tingkat hilir bisa kuat. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebetulnya kekuatan ekonomi itu adalah di pedesaan. Kita sepakat itu, kalau desa ekonominya kuat, insya Allah negara ini juga akan kuat. Jangan sampai kita punya potensi yang cukup tinggi, tapi kita tidak bisa memanfaatkan. Akhirnya kita tergantung dari supplier atau dari daerah lain, sehingga cost ekonomi kita akan tinggi. Kalau bisa kita lebih berdaya, bisa menghasilkan produktivitas yang cukup bagus sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Itu dari sisi ekonomi. Sedangkan dari sisi BKSDA-nya, kenapa BKSDA kok sampai memberikan bantuan budidaya lebah madu, produksi gula aren, terus budidaya kepiting? Sebenarnya tidak terlepas dari lingkungan sekitar. Kalau kita berbicara tentang lingkungan, itu adalah suatu kesatuan ekosistem. Kita di sini ada punya cagar alam dan suaka marga satwa, yang itu adalah jantungnya Pulau Bawean. Kami berharap dengan adanya pemberdayaan ekonomi ini, masyarakat lebih berdaya, sehingga ketergantungan masyarakat kepada kawasan konservasi yang dalam tanda kutip cenderung membuat kerusakan itu bisa berkurang. Nah, kami berharap juga kepada kelompok nantinya juga bisa ikut aktif dalam upaya kampanye konservasi yang bergabung dengan teman-teman di RKW 11 Bawean untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan agar tetap ikut menjaga kelestarian kawasan tersebut. Bahwa dalam kesempatan kali ini kita akan di tahun 2024 ini kita akan menyampaikan bantuan pengembangan usaha, dan syukur alhamdulillah kemarin dalam pembahasan rancangan anggaran disetujui bahwa 2 kelompok yang sudah terbentuk dan hasil evaluasinya juga cukup memuaskan sehingga patut untuk diberikan tambahan pengembangan usaha masing-masing kelompok sebesar 28 juta, yaitu kelompok Mustika Aren dan kelompok Mutiara Madu. Dan sampai hari Jumat kemarin terpantau SP2D-nya sudah terbit, Pak, untuk yang 2 kelompok. Nanti Pak Saliman dan Mas Andi dicek ya rekeningnya udah masuk atau belum. Saya rasa sudah masuk kalau yang 2 kelompok. Kalau yang untuk Putra Daun kemarin masih ada revisi sedikit, Pak Subhan, ada revisi sedikit dan sudah terverifikasi, semua sudah lengkap. Insya Allah dalam minggu ini juga akan terbit SP2D. Yang jelas kita tunggu saja, insya Allah pasti akan keluar karena sudah dianggarkan dan sudah terproses di kantor Balai Besar. Perlu kami ingatkan kepada ketiga kelompok bahwa yang terpenting itu bukan pembentukan, tapi adalah bagaimana kita bertahan, bagaimana kita berkembang, sehingga kegiatan-kegiatan yang biasanya setelah pembentukan bubar, Pak, ya, sering sekali seperti itu. Jadi setelah dibentuk, anggaran cair, bubar, nggak karu-karuan. Tapi alhamdulillah dari 2 kelompok yang sudah berjalan ini menunjukkan progres yang signifikan. Kalau dari yang sudah kelihatan dari Mustika Aren, dari nilai bantuan yang berapa 30 juta pertama ya, 30 juta sekarang sudah cukup, cash flow-nya sudah cukup bagus, Bapak.
Saya harap dari kelompok masing-masing kelompok nanti juga memberikan laporan ya ke desa maupun ke camat, Bapak Ibu sekalian ya, sehingga kita bisa terus bersinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar KSDA Jawa Timur. Pewarta Basit Gaul Media Bawean.